Cahaya spiritual memancar dari gelah Hanli, dan mata penghancur hukumnya menghilang sebelum dia mengarahkan pandangannya ke bawah ke arah sosok Mini dan menghela nafas pelan. Saya tahu bahwa pembatasan yang saya tanam di masa lalu tidak akan berhasil setelah makhluk ini berevolusi menjadi Raja Kumbang. Untungnya, saya memiliki pandangan ke depan untuk merusak 3 Raja Kumbang palsu sebelum mereka saling memakan. Melakukan itu akan sangat sulit untuk mengendalikan Raja Kumbang ini. Namun, sebagai tindakan pencegahan keamanan, sepertinya aku harus memperbaikinya lagi menggunakan teknik rahasia. Begitu suaranya menghilang, Hanli menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan lebih dari 100 bendera, yang langsung membentuk formasi yang berukuran beberapa puluh kaki di ruang rahasia. Di tengah formasi tidak lain adalah sosok emas terbitan yang tidak disadari. Hanli mulai melantunkan mantra saat dia menjentikan segel mantra di udara, yang semuanya menghilang ke dalam formasi dalam sekejap. Benang tipis 5 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar formasi, lalu dengan cepat berkumpul ke tengah untuk mengikat sosok miniatur itu dengan erat. Hanli kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan beberapa bola esensi darah lagi yang berubah menjadi tanda merah, yang melesat ke arah sosok emas keunguan. Pada saat yang sama, dengungan keras terdengar di dalam seluruh formasi, dan gelombang cahaya melonjak menuju pusat formasi. Setelah beberapa lama, pintu ruang rahasia dibuka, dan Hanli muncul dari dalam dengan senyum di wajahnya, jelas bahwa penyempurnaan Raja Kumbang pemakan emasnya sangat berhasil. Sebulan kemudian, Kilingzi dan Baigur mengucapkan selamat tinggal pada Hanli, memulai perjalanan mereka ke dunia purba. Setelah kira-kira setengah bulan lagi, Hanli, Silvermoon, dan ZH Ugur juga berangkat dari Pulau Suci, melakukan perjalanan menuju wilayah tertentu dari ras iblis di Tabut Suci Ink Spirit. Hampir 1 bulan berlalu dalam sekejap, dan Tabut Suci Ink Spirit bertemu dengan makhluk iblis, tetapi mereka semua segera memberi Bahtera tempat tidur yang luas setelah melihat perawakannya yang bergunung-gunung dan sejumlah besar boneka kristal iblis yang kuat berdiri di dek Bahtera. Namun, tidak lama setelah itu, Bahtera Hanli masih memperingatkan seorang pembudidaya iblis yang berada jauh di dalam laut seolah-olah terbang di atas hamparan lautan itu. Kultivator iblis ini berada di tahap integrasi tubuh awal, dan telah tiba di sini lebih dari 10.000 tahun yang lalu sebelum secara paksa mengusir beberapa suku iblis yang kuat di daerah tersebut. Sejak saat itu, wilayah laut yang memiliki sumber daya cukup melimpah ini dianggap sebagai wilayahnya sendiri. Tidak hanya pembudidaya iblis ini sangat kuat, ia juga memiliki temperamen yang sangat busuk dan beberapa harta yang kuat, sehingga bahkan pembudidaya iblis tahap integrasi tubuh lainnya umumnya menahan diri untuk tidak melanggar batas wilayahnya. Dengan demikian, semua makhluk iblis yang melakukan perjalanan melalui area tersebut harus memberitahu pembudidaya iblis ini terlebih dahulu. Pada hari ini, pembudidaya iblis sedang dalam proses pemurnian kualipil yang sangat penting di ruang rahasia tempat tinggal gua bawah air ketika sirne tiba-tiba terdengar di luar ruang rahasia. Kultivator iblis dikejutkan oleh ini, dan api iblis biru yang dia kibaskan tiba-tiba muncul. Kuali putih murni tempat pil sedang dimurnikan menyala tidak menentu, dan bau hangus segera tercium di udara. Penggarap iblis tahap integrasi tubuh meraung marah saat melihat ini, dan bahkan tidak repot-repot memeriksa formasi alam di luar ruang rahasia sebelum terbang keluar dari gua tempat tinggalnya sebagai seberkas cahaya putih. Bahan-bahan yang diperlukan untuk memurnikan pil sangat berharga, dan itu telah menghabiskan banyak usaha bagi pembudidaya iblis untuk mengumpulkan cukup banyak untuk 1 kali penyempurnaan pil. Sekarang pil itu telah hancur, ia segera menjadi sangat marah dan bergegas keluar untuk menghadapi pelakunya. Meskipun tidak tahu siapa yang mengaktifkan pembatasan alarm, itu sudah memutuskan, jika pelakunya adalah tokoh penting, maka itu akan membiarkan segalanya meluncur dengan beberapa kompensasi. Namun, jika bukan itu masalahnya, maka itu akan mencabik-cabik pelakunya untuk meredakan amarahnya. Pembudidaya iblis ini dapat melakukan perjalanan dengan sangat cepat melalui air menggunakan teknik gerakan air, dan segera setelah muncul dari permukaan laut, ia berteriak, "Siapa yang berani melanggar batas wilayahku? Serahkan dirimu sekarang dan mungkin aku akan
Suara pembudidaya iblis itu tiba-tiba terputus saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat melihat pelakunya. Sebuah bahtera hitam pegunungan saat ini sedang melakukan perjalanan ke arah itu di ketinggian beberapa ribu kaki, dan berdiri di atas bahtera adalah pasukan boneka besar yang mengirimkan rasa dingin mengalir di tulang belakang pembudidaya setan itu. Ada beberapa boneka yang mengeluarkan aura superior bahkan dari miliknya sendiri, dan segera menelan sisa kata-katanya. Si pembudidaya iblis segera memasang senyum menjilat, dan berkata, telah terjadi kesalahpahaman, saya salah mengira Anda sebagai orang lain. Saya akan pergi sekarang jadi saya tidak akan menunda Anda lagi. Segera setelah itu, ia mulai turun menuju laut di bawah. Tunggu, kamu Patriark Hwasi, kan? Kami kebetulan mencari makhluk kuat yang akrab dengan area ini, kamu bisa tinggal untuk saat ini. Suara Silver Moon terdengar dari bahtera. Begitu suaranya menghilang, 4 boneka tahap integrasi tubuh bangkit dari bahtera sebelum terbang langsung menuju pembudidaya iblis. Ekspresi Patriark Hwasi berubah drastis setelah melihat ini, dan dia segera jatuh dari langit sebagai seberkas cahaya putih sambil melepaskan beberapa harta pelindung sekaligus. Namun, tepat pada saat ini, keempat boneka kristal iblis mendorong 8 telapak tangan mereka ke arah Patriark Hwasi secara bersamaan, melepaskan ledakan kekuatan luar biasa yang langsung menghancurkan harta pelindungnya menjadi bintik cahaya spiritual. Patriark Hwasi sendiri juga benar-benar tidak bisa bergerak saat udara mengencang di sekelilingnya. Wajahnya menjadi pucat pasi, dan dia hanya bisa melihat tanpa daya ketika keempat boneka itu terbang ke arahnya. Salah satu dari mereka boneka mengangkatnya dengan satu tangan, lalu terbang kembali ke bahtera hitam raksasa dengan teman bonekanya. Beberapa saat kemudian, Patriark Hwasi disajikan di hadapan Hon Li, ZH Ugur, dan Silver Moon di aula di tingkat tertinggi dari tabut suci Ink Spirit. Boneka itu melemparkan Patriark Hwasi ke tanah, lalu mundur tanpa ekspresi keluar dari aula. Meskipun Patriark Hwasi tidak lagi terikat, boneka itu entah bagaimana berhasil menyegel sepenuhnya kekuatan sihirnya, membuatnya mustahil untuk mengaksesnya. Lebih jauh lagi, dapat dirasakan bahwa aura Silver Moon lebih kuat daripada auranya sendiri, sementara aura Han Li benar-benar tak terduga baginya, dan dia tidak berani melawan lebih jauh saat dia memberi hormat-hormat kepada Han Li dengan senyum mesam. Hwasi memberi hormat kepada seniornya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Han Li menilai Patriark Hwasi dengan sedikit senyum di wajahnya, tetapi tidak segera menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, Silver Moon yang bertanya, kamu bertingkah sangat jinak dan beradab sekarang, mengapa kamu mencoba melarikan diri beberapa saat yang lalu? Itu hanya reaksi naluriah untuk mempertahankan diri. Lagi pula, wajar saja jika aku mencoba menghindari makhluk sekuat dirimu, jawab Patriark Hwasi dengan canggung sambil sesekali melirik Han Li dengan waspada. HMPH, menilai dari seberapa agresif kamu, aku tidak berpikir pertahanan diri ada di pikiranmu. Mungkinkah kamu mencoba menargetkan kami? Silver Moon mendengus saat ekspresi dingin muncul di wajahnya. Pasti tidak. Aku hanya terlalu kurang ajar dan mengira kamu adalah beberapa junior yang melanggar batas wilayahku. Maafkan aku atas sikap aroganku. Patriark Hwasi buru-buru menjelaskan saat keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Silver Moon tertawa dingin sebagai tanggapan sebelum terdiam. Pada saat ini, Han Li berkata dengan suara acuh tak acuh, saya tidak peduli apa niat Anda berani memprovokasi saya, jadi Anda harus melakukan sesuatu untuk saya sebelum saya membiarkan Anda pergi. Jika tidak, Anda akan menghadapi hukuman yang berat. Patriark Hwasi meratapi kemalangannya sendiri secara internal, tetapi dia hanya bisa memaksakan senyum ke wajahnya saat dia menjawab, saya pasti akan melayani Anda dengan kemampuan terbaik saya, senior. Apa yang akan Anda lakukan seperti yang saya lakukan? Jangan khawatir, ini tugas yang sangat sederhana, yang kuinginkan hanyalah kau menemukan tempat tertentu untukku. Kudengar ada altar kuno yang rusak di sini yang berjalan sendiri di area itu. Apakah ini benar? Han Li bertanya dengan senyum tipis. Hati Patriark Hwasi sedikit mereda setelah mendengar ini, dan dia buru-buru menjawab, jadi Anda sedang mencari altar itu.
Saya telah melihatnya beberapa kali di masa lalu, tetapi akan membutuhkan sedikit keberuntungan untuk melacaknya. Yang bisa saya lakukan hanyalah membawa Anda ke tempat-tempat yang sering dilihat oleh altar. Baiklah, kalau begitu, pimpin jalannya, Han Li menginstruksikan, dan mata ZH Ugur langsung berbinar gembira setelah mendengar ini. Dengan demikian, bahtera hitam raksasa berhenti di udara untuk beberapa saat lebih lama sebelum terbang ke arah lain, dengan cepat menghilang ke kejauhan. 2 bulan kemudian, tabut suci Ink Spirit yang bergunung-gunung muncul di langit di atas hutan lebat yang luas. Han Li, Silver Moon, dan ZH Ugur semuanya berdiri di depan bahtera, sementara Patriark Hwasi berdiri sedikit di belakang mereka dengan ekspresi hormat. Pada titik ini, dia sudah disadarkan bahwa Han Li adalah pembudidaya Grand Ascension baru yang muncul dari umat manusia, dan dia segera meninggalkan semua plot licik yang dia pikirkan setelah mempelajari ini. Selama periode waktu ini, dia telah membimbing trio Han Li melalui wilayah ini dengan cara yang sangat patuh, dan mereka telah mengunjungi beberapa tempat di mana altar kuno sering muncul. Sayangnya, mereka masih belum melacak altar. Ini adalah tempat berikutnya yang kamu bicarakan, Han Li bertanya. Ya, senior. Hutan ini sangat terkenal di antara ras iblis kami sebagai wilayah mematikan bagi semua yang berada di bawah tahap transformasi dewa. Makhluk dari tahap tempering spasial dan di atasnya dapat memastikan pelestarian diri di hutan, tetapi siapapun dengan budidaya yang lebih rendah dasar dari itu akan sangat rentan kehilangan nyawa mereka di sini. Tidak hanya hutan ini dipenuhi dengan perangkap alami yang ganas, binatang iblis di sini sangat kuat, dan ada juga beberapa spesies serangga beracun yang sangat sulit untuk dihadapi tentu saja. Semua itu tidak berlaku untuk makhluk kuat sekali beranda, senior, Patriark Hwasi menjelaskan dengan suara hormat. Han Li mengangguk sebelum bertanya tanpa ekspresi, apakah altar itu benar-benar muncul di sini sebelumnya? Saya pernah mendengar dari beberapa rekan Taois bahwa mereka telah melihat altar dari jauh pada beberapa kesempatan di tengah rawa di bawah. Namun, altar itu sudah rusak, jadi tidak banyak gunanya selain beberapa dari rune kuno di permukaannya yang dapat direferensikan oleh Master Formasi, jawab Patriark Hwasi. Kalau begitu, ayo pergi ke sana. Aku punya firasat bahwa ada kemungkinan 70% hingga 80% bahwa altar itu terletak di sini, kata Han Li sambil tersenyum tipis. Silver Moon dan ZH Ugur sangat gembira mendengar ini. Jadi, mereka turun dari bahtera raksasa menuju rawa yang luas di hutan di bawah. Ada lapisan kabut hijau beracun di atas rawa, dan tidak ada pembudidaya di bawah tahap tempering spasial yang bisa tinggal di sana untuk waktu yang lama kecuali mereka memiliki harta pelindung khusus. Selain itu, ada serangga kecil seperti tawon beracun di dalam kabut yang sangat sulit untuk diusir begitu mereka memasuki tubuh seseorang. Dengan demikian, ini memang tempat yang sangat berbahaya bagi pembudidaya setan rata-rata, tapi tentu saja tidak ada apa-apanya di mata Han Li. Beberapa bola api perak meletus keluar dari tubuhnya, dan semburan gelombang panas langsung menyapu ke segala arah, menghapus semua kabut beracun dalam area sekitar 1 hektar. Semua serangga beracun yang bersembunyi di dalam kabut juga langsung dibakar menjadi ketiadaan. Kadang-kadang, kelompok itu diserang oleh beberapa binatang iblis yang sembrono, tetapi mereka semua diurus oleh Silver Moon dengan mudah. Beberapa saat kemudian, kelompok itu tiba di sudut rawa yang tidak mencolok, dan mata Han Li tiba-tiba menyala. Dari beberapa kilometer jauhnya, dia bisa melihat altar kuno yang tingginya sekitar 1000 kaki melayang di udara. Itu dia. Hwasi, kamu bisa tinggal di sini sementara kita pergi duluan, Han Li menginstruksikan. Patriark Hwasi secara alami tidak keberatan dan buru-buru setuju dengan hormat. Dengan demikian, trio Han Li menuju ke altar tinggi, dan beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Han Li berhenti di tempat saat dia dengan hati-hati memeriksa altar untuk menemukan bahwa itu berbentuk persegi panjang dan terdiri dari 3 tingkat. Permukaannya penuh dengan karakter kuno yang tidak dapat diidentifikasi, tetapi sebagian besar ditutupi oleh lapisan lumut hijau. Keempat sudut altar semuanya rusak sampai batas tertentu, menunjukkan bahwa itu adalah struktur yang sangat tua. Ini benar-benar altar kompas kuno.
Menurut bahwa, yang harus kita lakukan hanyalah menggunakan teknik rahasia pada waktu yang ditentukan untuk mengaktifkan koordinat yang tercatat di altar, dan kita akan dapat menemukan pintu masuk ke altar kecil. Spirit Sky. Gur, kamu lahir di Small Spirit Sky, jadi jiwamu secara alami mengandung sedikit aura dari alam itu. Dengan demikian, koordinatnya bisa dihitung lebih akurat jika aku bisa meminjam sedikit indera spiritualmu, kata Han Li. Tidak masalah, senior, ZHU Gur buru-buru menjawab, dan menilai dari ekspresi gembiranya, jelas bahwa dia juga sangat menantikan untuk dapat kembali ke langit roh kecil. Silver Moon juga sangat senang untuk ZHU Gur. Han Li telah mengungkapkan kepadanya bahwa ada kemungkinan besar Nangong Wan berada di langit roh kecil, tetapi dengan kondisi mental Silver Moon saat ini, dia secara alami tidak akan cemburu seperti wanita normal. Sebaliknya, dia senang pergi dengan Han Li untuk mencari Nangong Wan di langit roh kecil. Han Li yakin bahwa tidak akan berbohong kepadanya tentang hal seperti ini, tapi ini adalah pertama kalinya dia menghitung koordinat pintu masuk ke alam lain menggunakan altar kuno. Karena itu, dia tidak tahu apakah ada kecelakaan yang bisa terjadi atau berapa banyak penyimpangan yang harus dia pertanggungjawabkan dalam hasilnya. Jadi, meskipun dia tampak cukup tenang, dia tidak percaya diri seperti yang dia lihat. Jika bukan karena fakta bahwa telah memberitahunya bahwa jenis altar ini hanya dapat diaktifkan pada waktu yang ditentukan, dia tidak akan menunggu begitu lama untuk melakukan ini. Serangkaian pikiran berpacu di benak Han Li saat dia menilai altar di depannya, dan dia tiba-tiba menyapu lengan baju ke udara, melepaskan semburan cahaya keemasan yang menyapu dirinya dan ZHU Gur sebelum mereka berdua menghilang serempak. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di tingkat tertinggi altar, dan keduanya muncul kembali di sana. Silver Moon tetap berada di kaki altar, menatap Han Li dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Han Li menyapu pandangannya melalui daerah sekitarnya untuk menemukan bahwa altar itu benar-benar kosong. Namun, saat dia mengarahkan pandangannya ke tanah di bawah, dia segera menemukan bahwa ada formasi seperti kompas melingkar di tepi altar. Seluruh formasi berukuran lebih dari 100 kaki dan menutupi hampir seluruh tingkat atas altar. Namun, beberapa rune pada formasi menunjukkan tanda-tanda kaosan dan menjadi sangat tidak jelas. Han Li telah diberitahu bahwa selama sebagian besar formasi tetap utuh, bagian kecil yang hilang tidak akan memengaruhi hasil perhitungan, jadi dia tidak terlalu peduli tentang ini. Jadi, dia mengambil napas dalam-dalam sebelum membuat segel tangan, lalu melemparkan segel mantra ke dalam formasi. Formasi itu melintas tidak menentu beberapa kali saat diaktifkan, dan bola cahaya dengan warna berbeda segera mulai muncul di udara di atas altar sebelum menyuntikkan diri ke dalam altar. Han Li terus menjentikan jarinya ke udara, melepaskan lebih banyak segel mantra, dan segera, sedikit geletaran mengalir di seluruh formasi. Pada saat yang sama, pita cahaya lembut mulai terbentuk di dekatnya sebelum berputar di sekitar altar. Tepat pada saat ini, Han Li menjerit pelan, lalu tiba-tiba mendorong telapak tangan ke tanah di bawah. Pilar cahaya biru meletus dari tengah telapak tangannya, lalu menyuntikkan dirinya ke dalam altar melalui formasi kompas. Dengan masuknya kekuatan sihir murni ini, keributan yang terdengar dari altar meningkat, dan setelah beberapa lama, Han Li telah menyuntikkan hampir seperempat dari semua kekuatan sihirnya ke dalam altar, tetapi kekuatan hisap dilepaskan oleh pembentukan kompas masih tidak menunjukkan tanda-tanda mengalah. Tidak heran jika begitu banyak orang yang mengetahui keberadaan altar kuno ini, tetapi tidak ada yang tertarik padanya. Seseorang setidaknya harus menjadi Grand Ascension Stage hanya untuk dapat memasok altar dengan kekuatan sihir yang cukup untuk aktivasinya. Tentu saja, beberapa makhluk tahap integrasi tubuh juga dapat mengaktifkan altar sampai batas tertentu dengan bantuan batu roh kelas atas, tetapi sulit untuk mengatakan seberapa banyak fungsi altar yang dapat mereka aktifkan. Selain itu, tidak ada fungsi altar yang dapat menguntungkan seseorang dalam kultivasi mereka, sehingga bahkan makhluk tahap kenaikan agung tidak tertarik untuk mencoba mengaktifkannya. Saat pikiran-pikiran ini mengalir di benak Han Li, gaya isap yang dilepaskan oleh formasi kompas di bawah tiba-tiba berhenti. Rune yang tak terhitung jumlahnya dengan warna berbeda kemudian meletus keluar dari formasi dalam hiruk pikuk,
secara bertahap membentuk cakram bundar besar di atas altar. Desain kompas yang sama dengan yang ada di formasi ada di piringan, tetapi beberapa bagian sangat terang, sementara bagian lain sangat redup. Ekspresi gembira muncul di wajah Hon Li setelah melihat ini. Dia berdiri saat dia melepaskan tangannya dari formasi, lalu menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan cermin biru tua. Dia kemudian mengarahkan jarinya ke disk di atas beberapa kali berturut-turut, dan beberapa benang tembus keluar dari ujung jarinya sebelum menghilang ke beberapa bagian disk dalam sekejap. Rune pada disk yang sedikit redup segera menyala dan mulai berputar perlahan dengan sendirinya. Sekarang, Guur Han Li menginstruksikan saat matanya sedikit menyipit. Ya, Senior ZHU Guur segera mengetukkan jari ke dahinya sendiri, melepaskan segumpal perasaan spiritualnya, yang menghilang ke tengah piringan raksasa dalam sekejap. Tiba-tiba, rune yang berputar perlahan bergetar sebelum berakselerasi secara drastis dalam rotasinya. Saat rune berputar, seluruh disk juga mulai berputar, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul atau menghilang di dalam disk, menghadirkan pemandangan yang sangat kacau untuk dilihat. Pada saat yang sama, cermin biru kuno juga mulai mengeluarkan suara mendengung yang samar, dan cahaya biru melonjak di atas permukaannya. Tampaknya ada sesuatu yang tidak jelas berada di dalam cermin, tetapi tidak mungkin untuk melihat dengan tepat apa itu. Han Li menatap tajam pada perubahan yang terjadi di disk dengan tatapan tak berkedip, sepertinya menghitung sesuatu dalam diam. Setelah beberapa lama, piringan raksasa itu telah memutar siklus yang tak terhitung jumlahnya, dan Han Li tiba-tiba berteriak, "Aku sudah menemukannya." Dia kemudian mengarahkan jari ke disk, dan ledakan fluktuasi energi yang tak terlihat meletus untuk mencakup seluruh area dalam radius sekitar setengah kilometer. Bunyi tumpul terdengar ketika cakram raksasa itu bergetar, dan sebagian besar rune di atasnya menghilang, sementara hanya sekitar selusin rune yang tersisa, membentuk diagram aneh, di tengahnya ada bola cahaya putih lembut. Han Li dengan hati-hati memeriksa diagram, lalu mengarahkan pandangannya ke cermin biru di depan. Gambar buram di cermin secara bertahap menjadi lebih jelas, dan tiba-tiba, sebuah peta besar muncul di permukaannya. Ada setitik cahaya terang di salah satu bagian peta, dan sepertinya beresonansi dengan diagram di piringan raksasa. Han Li menatap peta sebentar sebelum alisnya sedikit berkerut. ZHU Guur telah menunggu selama ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Senior Han, apakah Anda telah menemukan pintu masuk ke langit roh kecil?" "Tidak juga, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya telah mempersempit lokasinya sedikit," jawab Han Li sambil menggelengkan kepalanya. "Apa maksudmu dengan itu, Senior Han?" ZHU Guur agak bingung. "Pintu masuk ke langit roh kecil tidak terletak di benua Tian Yuan kita. Sebaliknya, itu di salah satu dari dua benua lainnya," jawab Han Li. "Ada di benua lain? Apakah itu benua guntur atau benua langit darah?" ZHU Guur bertanya. "Saya tidak yakin. Jangkauan sensorik dari altar ini terbatas hanya pada benua Tian Yuan, jadi jika kita ingin menemukan lokasi pintu masuk ke langit roh kecil, kita harus menemukan altar yang sama di benua lain," jawab Han Li. Wajah ZHU Guur langsung jatuh setelah mendengar ini. "Jadi itu artinya kita harus pergi ke benua lain. Sepertinya kita harus melakukannya. Untungnya, setelah pintu masuk ke Small Spirit Sky selesai, itu tidak akan mengubah lokasi setidaknya untuk beberapa abad ke depan, jadi kita punya banyak waktu untuk melakukan ini. Hanya saja masuknya kita ke langit roh kecil harus ditunda." Han Li menghela nafas dengan ekspresi pasrah. Untungnya, dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia sebenarnya adalah kekuatan yang dominan di seluruh alam roh, jadi menjelajahi benua lain bukanlah tugas yang berbahaya baginya. Selanjutnya, ini juga merupakan kesempatan baginya untuk menyelesaikan tugas yang telah dia setujui untuk diselesaikan untuk Lon Jiwa Esprit. Dengan pemikiran itu, dia menyapukan lengan baju ke udara, melepaskan semburan cahaya keemasan yang menyimpan cermin biru itu, lalu melemparkan serangkaian segel mantra ke arah formasi di altar. Semburan getaran keras lainnya mengalir melalui altar, dan semua lampu di atasnya langsung padam, sementara formasi kompas juga kembali ke bentuk aslinya. Akibatnya, piringan bundar raksasa di atas juga perlahan-lahan hancur menjadi ketiadaan.
Semburan cahaya keemasan lain meletus dari tubuh Hon Li, dan dia dan ZH Ugur menghilang di tempat. Detik berikutnya, mereka berdua muncul di samping Silver Moon di tengah ledakan fluktuasi spasial. Bagaimana hasilnya, saudara Han, tanya Silver Moon. Itu tidak berjalan dengan baik, tetapi juga tidak terlalu buruk, jawab Han Li dengan senyum masam, lalu mengungkapkan hasilnya kepada Silver Moon. Setelah mendengar ceritanya, Silver Moon terkekeh, seperti yang kamu katakan, itu tidak bagus, tapi juga tidak buruk. Meskipun kami belum menemukan pintu masuk ke langit roh kecil, ini setidaknya menegaskan kepada kami bahwa metode disediakan oleh Bahwa layak. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah menjelajahi benua lain dan menemukan altar kompas kuno di sana juga. Sepertinya saya harus meninggalkan benua Tianyuan untuk beberapa waktu. Kebetulan saya memiliki beberapa hal yang perlu saya lakukan di benua lain, jadi saya akan dapat membunuh banyak burung dengan satu batu. Namun, sebelum itu, saya harus melakukan perjalanan ke perlombaan roh dan menyelesaikan masalah transendensi kesengsaraan kakek Anda terlebih dahulu, jawab Han Li. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan, saudara Han. Raja roh itu adalah sosok yang sangat misterius, pastikan untuk berhati-hati saat menghadapinya, Silver Moon memperingatkan. Aku pasti akan melakukannya. Terlepas dari apakah Raja Roh ini benar-benar telah hidup selama 1 juta tahun, asal-usulnya sangat mencurigakan, jadi aku sangat tertarik padanya, kata Han Li sambil tersenyum. Dengan kecerdasan Silver Moon yang luar biasa, dia segera dapat menyimpulkan apa yang disiratkan oleh Han Li. Apakah kamu curiga dia bukan makhluk dari alam roh kita? Aku memeriksa beberapa buku besar, dan menurut informasi yang kutemukan, perlombaan roh telah ada untuk waktu tersingkat di antara semua ras di daerah ini. Rupanya, itu baru ada selama sekitar 1 juta tahun, dan sebagian besar makhluk roh sepertinya tiba-tiba muncul dalam waktu yang sangat singkat, tetapi populasi mereka telah meningkat sangat lambat sejak saat itu, Han Li menganalisis dengan tenang. Ekspresi Silver Moon sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, tetapi dia sudah membuat kesimpulan sendiri tentang masalah ini. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali sekarang. Patriark Hwasi itu tidak terlalu kuat, tetapi dia memiliki beberapa kemampuan atribut air yang layak, jadi dia mungkin berguna dalam perjalanan kita ke benua lain. Mari kita bawa dia kembali ke Pulau Suci bersama kami, kata Han Li. Itu seharusnya tidak menjadi masalah, saya yakin rekan Daois Hwasi tidak akan menolak kesempatan untuk tinggal dengan Grand Ascension State dan kadang-kadang menerima bimbingan dari Anda, Silver Moon terkekeh. Han Li hanya tersenyum sebagai tanggapan, lalu melepaskan semburan cahaya keemasan yang menyapu mereka bertiga sebelum terbang ke kejauhan. Lebih dari setengah tahun kemudian, teriakan yang jelas tiba-tiba meletus ke langit dari area terlarang di Pulau Suci, menyebabkan semua awan roh di atas Pulau Suci bergetar hebat. Semua makhluk tingkat tinggi di Pulau Suci semua merasakan keributan ini, dan ekspresi gembira muncul di semua wajah mereka. Han Li sedang dalam proses menyempurnakan jenis pil tertentu di gua tempat tinggalnya, dan dia tersenyum saat dia mengucapkan mantra ke dalam kualinya, lalu bergumam pada dirinya sendiri, rekan Taoismo akhirnya pulih, jadi sepertinya kita akan dapat segera berangkat ke perlombaan roh. Saya harap saya akan menuai beberapa imbalan dari perjalanan ini. Setelah itu, Han Li terus melemparkan segel mantra ke arah kualinya. Sebulan kemudian, tabut suci Ink Spirit yang sangat besar muncul di atas Pulau Suci lagi, lalu segera melesat ke kejauhan. Han Li, Silver Moon, dan ZH Ugur semuanya berada di bahtera, dan mereka ditemani oleh Mo Jianli dan Patriark Hwasi. Seperti yang telah diantisipasi Silver Moon, Patriark Hwasi sangat gembira karena Han Li bersedia menjaganya untuk sementara waktu, dan dia segera bergegas kembali ke gua tempat tinggalnya untuk mengemasi barang-barangnya sebelum bepergian ke Pulau Suci bersama Han Li. Untuk penghargaannya, Han Li telah memperlakukan Patriark Hwasi dengan sangat baik, memberinya beberapa pil dan bimbingan dalam kultivasinya. Akibatnya, Patriark Hwasi mendapat manfaat yang signifikan, dan membuat terobosan ke tahap integrasi tubuh tengah selama rentang waktu yang singkat ini kurang dari setahun. Dengan demikian,
Patriark Hwasi dipenuhi dengan rasa terima kasih dan penghormatan terhadap Han Li, dan dia telah menjadi setengah murid Han Li. Setelah berangkat dari Pulau Suci, Bahtera Raksasa segera melesat ke arah yang telah ditentukan, dan dengan kecepatan luar biasa, ia mencapai Deep Haven City dalam rentang waktu lebih dari 2 bulan. Han Li dan Mo Jianli hanya tinggal di kota selama 2 atau 3 hari untuk bertemu dengan beberapa tetua, lalu melanjutkan perjalanan ke dunia primordial. Dengan 2 makhluk Grand Ascension Stage di pucuk pimpinan, perjalanan melalui dunia primordial yang berbahaya seperti berjalan-jalan di taman. Mereka menemukan beberapa binatang purba di sepanjang jalan, tetapi pasukan boneka di Bahtera lebih dari cukup untuk menangani mereka. Satu-satunya saat mereka menghadapi masalah nyata adalah ketika mereka terbang ke badai saat mereka melakukan perjalanan di atas ngarai besar. Pilar angin kencang yang tingginya lebih dari 100.000 kaki melonjak ke arah Bahtera Raksasa dari semua sisi, membuatnya terlihat sangat kecil dan tidak signifikan. Tentara boneka hanya mampu melindungi Bahtera sampai batas tertentu, tetapi tidak dapat benar-benar mengurangi ancaman tersebut. Baru saat itulah Hon Li dan Mo Jianli muncul di kedua sisi Bahtera Raksasa. Yang terakhir membuat gerakan meraih untuk menyulap 2 bola petir, yang berubah menjadi sepasang pedang petir yang menyapu dengan kejam di udara, sementara yang pertama berubah menjadi kerak emas raksasa yang tingginya lebih dari 1000 kaki, lalu mengayunkan tinjunya dengan keras menuju pilar angin di kejauhan. Sepasang pedang petir raksasa melintas di udara, dan beberapa pilar angin langsung terbelah 2 sebelum menghilang menjadi hembusan angin kencang. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melintas di dalam beberapa pilar angin, dan serangkaian pusaran raksasa, yang masing-masing berukuran sekitar 1 hektar, muncul di dalamnya. Pilar-pilar angin bergidik saat mereka ditarik ke dalam pusaran emas yang muncul di dalamnya, menyebabkan mereka dengan cepat hancur. Dalam menghadapi serangan gabungan dari sepasang makhluk Grand Ascension Stage, fenomena alam yang menakutkan itu terhalau dalam sekejap mata. Setelah muncul dari badai, tabut suci Ink Spirit dengan cepat terbang keluar dari ngarai. Selama sisa perjalanan, Han Li dan yang lainnya tidak menghadapi bahaya penting lainnya, dan mereka akhirnya tiba di wilayah Spirit Race setelah sekitar setengah tahun. Han Li dan yang lainnya berdiri di depan Bahtera Raksasa, memandangi tembok kota alami di kejauhan yang dibentuk oleh serangkaian pegunungan bergelombang yang terhubung. Di balik tembok kota yang besar ini, sebuah gunung raksasa yang tingginya ratusan ribu kaki dan menembus langsung ke awan bisa terlihat di kejauhan. Setengah jalan ke atas gunung adalah serangkaian pagoda segitiga yang tersebar hampir di seluruh gunung. Kubu Spirit Sky Stronghold dari Spirit Race yang sangat terkenal ada di depan. Berbeda dengan benteng, sebenarnya lebih tepat untuk menyebutnya kota. Fungsinya mirip dengan Deep Haven City karena bertindak sebagai penghalang terhadap invasi asing, namun, di mana kami telah menyiapkan formasi super untuk mencakup seluruh wilayah 2 ras kami dengan pengecualian Deep Haven City. Pinggiran wilayah Spirit Race sebagian besar terdiri dari lanskap yang sangat berbahaya bagi tentara untuk dilintasi, jadi mereka hanya perlu khawatir menjaga beberapa lokasi strategis. Secara total, ada 7 benteng ini di Spirit Race, jelas Mo Jianli. Benteng ini dijaga dengan sangat baik, tetapi jika kita ingin melewatinya, kita harus dapat melakukannya dengan mudah. Apakah menurut Anda kita harus melakukannya atau memasuki kota melalui cara yang lebih konvensional? Mo Jianli sepertinya sudah mempertimbangkan ini sebelumnya, dan dia segera menjawab, kami tidak meminta audiensi dengan Raja Roh sebelumnya, dan saya tidak ingin ada kabar tentang jimat petir Sun King, jadi saya pikir kita harus mendekati Raja Roh secara rahasia. Kamu benar, Brother Mo. Kalau begitu, mari kita menyelinap di sekitar benteng ini ke dalam Spirit Race. Han Li setuju dengan anggukan. Silver Moon dan ZH Ugur secara alami juga tidak berani mengajukan keberatan. Dengan demikian, Bahtera Raksasa berubah arah dan mulai terbang ke samping. Sementara itu, di dalam sebuah bangunan persegi panjang di gunung raksasa di belakang tembok kota alami, ada kecantikan setengah baya yang tampaknya berusia 30-an, menilai dinding putih yang penuh dengan formasi rune yang tak terhitung jumlahnya dengan alisnya sedikit berkerut. Fluktuasi abnormal baru saja muncul di satu bagian formasi di dinding, dan meskipun sangat redup,
Itu menunjukkan bahwa harta yang sangat kuat telah muncul di dekat benteng. Kalau tidak, itu tidak akan terdaftar sama sekali pada formasi ini. Dengan mengingat hal itu, wanita itu memanggil bawahan untuk memasuki ruangan, dan roh berbaju besi segera melangkah ke dalam ruangan sebelum membungkuk hormat. Saya memberi hormat kepada Nyonya Tianjian. Pergi dan lihat area nomor 3, ada fluktuasi abnormal yang tercatat di sana, wanita itu segera menginstruksikan. Iya, Nyonya penjaga roh menjawab dengan hormat sebelum keluar dari ruangan. Beberapa saat kemudian, sekelompok lebih dari 100 penjaga roh meninggalkan benteng langit roh untuk memeriksa wilayah tempat tabut suci Ink Spirit baru saja terdeteksi. Pada titik ini, tabut suci Ink Spirit sudah ratusan ribu kilometer, jadi para penjaga secara alami tidak dapat menemukan apapun. Alis wanita itu semakin berkerut setelah mendengar hasil pencarian mereka. Fluktuasinya sangat samar, dan itu bisa jadi tidak lebih dari alarm palsu, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah yang terus-menerus ini. Mungkin sudah waktunya baginya untuk beristirahat. Setelah memikirkan masalah ini dengan hati-hati, wanita itu memutuskan bahwa paranoianya hanya disebabkan oleh kelelahan karena terlalu banyak bekerja, dan dia dengan cepat melupakannya sama sekali. Sementara itu, Han Li dan yang lainnya terbang di atas badan air hitam pekat secara diam-diam. Untuk beberapa alasan, Han Li telah menyimpan tabut suci Ink Spirit, memilih untuk memaksimalkan output cahaya spiritual pelindungnya untuk membentuk penghalang cahaya yang menutupi area seluas 1 hektar, meliputi Silver Moon dan yang lainnya. Mo Jianli juga terbang bersama sambil mendukung penghalang cahaya yang sedikit lebih kecil. Gumpalan kabut kuning berputar di luar penghalang cahaya, dan suara aneh sesekali akan terdengar dari air hitam di bawah sebelum menabrak penghalang cahaya. Akibatnya, kedua penghalang ringan itu akan sedikit melengkung atau kadang bergetar hebat, seolah-olah mereka maju melalui semacam medan gaya yang kuat. Tiba-tiba, suara melengking yang tajam terdengar, dan bayangan hitam muncul dari air di bawah sebelum terbang langsung menuju penghalang cahaya Han Li dengan kecepatan yang luar biasa. Han Li mengangkat alis saat dia menjentikan jari ke bawah, dan bayangan hitam itu dikirim terbang kembali lebih cepat daripada yang datang. Ini adalah binatang kecil yang menyerupai hibrida kura-kura katak, dan itu sepenuhnya berwarna kuning gelap dengan cangkang berduri tajam dan leher pendek dan gemuk. Serangan Han Li yang tampak acuh tak acuh dipenuhi dengan kekuatan yang sangat menakutkan, dan bahkan harta karun kelas atas kemungkinan besar akan hancur di tempat. Namun, setelah jatuh kembali ke air hitam, binatang kecil itu dapat dengan cepat menstabilkan dirinya sendiri dan tampaknya tidak mengalami cedera yang berarti. Itu kemudian melepaskan tangisan sedih sebelum terjun lebih dalam ke air, tidak berani menyerang penghalang cahaya di atas lagi. Ada cukup banyak binatang kecil ini di hamparan air ini, dan 1 atau 2 akan melompat keluar hampir pada waktu yang ditentukan untuk menyerang penghalang cahaya di udara, tetapi semuanya ditolak oleh Han Li dan Mo Jianli dengan mudah. Setelah terbang selama beberapa jam, Han Li dan yang lainnya akhirnya muncul dari wilayah ini, dan barisan pegunungan yang rimbun tanpa akhir muncul di depan. Kami akhirnya memasuki wilayah sebenarnya dari Spirit Race. Racun alami dari Blackwater Lake tidak terlalu sulit untuk dihadapi, tapi Dark Toad Beast itu benar-benar menyebalkan. Semua itu luar biasa, tetapi stamina dan daya tahan mereka sama-sama luar biasa, bahkan makhluk tahap integrasi tubuh akan berjuang untuk melepaskannya, kata Silver Moon dengan senyum lega. Jika bahtera rekan Taoist Hound bisa digunakan untuk melintasi danau, maka kita tidak perlu khawatir tentang binatang katak gelap itu. Sayangnya, bahtera itu kebetulan rentan terhadap pembatasan di dalam air hitam, jadi itu akan dikurangi menjadi kecepatan yang bahkan lebih lambat dari yang bisa kita lakukan saat terbang, jawab Mo Jianli sambil tersenyum. Bukan hanya tabut suci Ink Spiritku, sebagian besar harta karun terbang di dunia akan terkena dampak parah saat terbang di atas danau ini. Lemparkan binatang kodok hitam itu ke dalam campuran, dan tempat ini benar-benar merupakan wilayah yang sangat berbahaya untuk dilalui. Tidak heran jika Spirit Race tidak mengerahkan penjaga ke area ini. Karena itu, ini telah membuat lebih mudah bagi kita untuk menyelinap ke dalam perlombaan roh dalam waktu yang begitu singkat.
Sangat disayangkan bahwa binatang katak hitam tidak memiliki nilai apapun untuk ditawarkan, binatang buas lain dari kaliber mereka biasanya akan hadir jauh lebih berharga, kata Mo Jianli sambil mengelus jenggotnya dengan senyum tipis. Binatang katak gelap itu tidak memiliki inti iblis, dan tubuh mereka tidak dapat disuling menjadi harta atau pil, jadi mereka tidak menarik minat apapun. Jika tidak demikian, kemungkinan besar tidak akan ada lagi binatang-binatang itu di daerah itu. Baiklah, sekarang setelah kita berhasil sampai di sini, kita telah menyelesaikan setengah dari tujuan kita. Kita hanya perlu melakukan perjalanan ke wilayah pusat perlombaan roh untuk bertemu dengan Raja Roh sekarang. Selama sisanya perjalanan kami masih harus fokus pada siluman, jadi jangan ungkapkan identitas Anda kecuali kami benar-benar harus melakukannya, kata Han Li dengan percaya diri. Mo Jianli dan yang lainnya semua mengangguk setuju. Dengan demikian, Han Li melepaskan tabut suci Ink Spirit sekali lagi, tetapi pada kesempatan ini, dia mengecilkannya secara signifikan sehingga hanya lebih dari 100 kaki panjangnya, dan penampilannya juga diubah menyerupai bahtera terbang normal. Segera setelah itu, Han Li menyapu lengan baju di udara, dan beberapa boneka kristal iblis tahap tempering spasial muncul di hadapannya. Cahaya spiritual melintas di tubuh mereka, dan aura mereka tiba-tiba menjadi sangat mirip dengan makhluk roh artefak. Selama kita tidak menemui banyak masalah, boneka-boneka ini seharusnya cukup untuk menangani semuanya saat kita beristirahat di dalam bahtera, kata Han Li sambil tersenyum tipis. Itu ide yang bagus. Makhluk-makhluk ras roh artefak itu muncul dari artefak, jadi mereka tidak jauh berbeda dengan bonekamu ini. Mo Jianli terkekeh sebelum masuk ke bahtera terlebih dahulu. Dia diikuti oleh Silver Moon dan yang lainnya, dan Han Li dibawa ke belakang, memasuki bahtera hanya setelah semua orang melakukannya. Beberapa saat kemudian, bahtera terbang hitam itu bergetar sedikit sebelum berangkat ke kejauhan. Sementara itu, di tempat tertentu di wilayah tengah Spirit Race, ada dua makhluk asing Grand Ascension Stage yang memiliki sedikit kemiripan satu sama lain mendiskusikan sesuatu secara misterius di dalam pavilion yang dikelilingi oleh lapisan batasan. Selama percakapan mereka, dapat didengar bahwa istilah jimat petir Sun King diangkat beberapa kali. Pada saat yang sama, ada 5 lencana giok tembus pandang yang melayang di udara di dalam pagoda putih murni di area terlarang yang misterius dari Spirit Race. Lencana giok masing-masing sekitar 1 kaki panjangnya dengan busur emas petir sesekali berderak di permukaannya. Ras roh memiliki populasi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan ras tetangga, dan Han Li dan yang lainnya secara khusus memilih rute yang lebih terpencil, jadi mereka secara alami bertemu dengan sangat sedikit makhluk roh. Dari beberapa makhluk roh yang mereka temui, tidak satu pun dari mereka yang mencurigai boneka kristal iblis berdiri di tabut suci Ink Spirit, dan beberapa makhluk roh artefak bahkan menyampaikan salam kepada saudara mereka. Boneka-boneka itu menanggapi sapaan itu atas perintah Han Li, dan tidak ada kecurigaan yang muncul. 2 bulan kemudian, bahtera akhirnya tiba di Jade Smoke City, kota terbesar di wilayah Spirit Race. Dekat dengan 100.000 kilometer jauhnya dari kota ini adalah tanah suci dari seluruh Spirit Race, Gunung Roh Tersembunyi. Raja Roh tinggal di gunung ini bersama beberapa penjaga suci yang telah bersumpah untuk tinggal di gunung selama mereka hidup. Menurut aturan perlombaan roh, area dalam radius 15.000 km dari gunung ini adalah wilayah terlarang yang tidak dapat diakses oleh makhluk roh manapun di bawah tahap integrasi tubuh. Bahkan mereka yang berada di atau di atas tahap integrasi tubuh tidak dapat memasuki bagian atas gunung tanpa undangan dari Raja Roh, mereka hanya akan bisa berlama-lama di bagian bawah gunung untuk waktu yang singkat. Beberapa tahun yang lalu, Raja Roh tiba-tiba menyatakan bahwa dia akan mengasingkan diri untuk mengembangkan teknik rahasia yang misterius, dan dia mewariskan tugas mengawasi perlombaan roh kepada beberapa roh kudus yang paling terpercaya sebelum sepenuhnya mengasingkan diri di gunung. Menolak untuk bertemu siapapun. Sesuatu seperti ini belum pernah terjadi di masa lalu, dan itu secara alami menciptakan kegemparan besar dalam Spirit Race. Namun, Roh Kudus juga merupakan sosok yang sangat berwibawa, dan di bawah upaya gabungan mereka, kerusuhan besar dapat dielakkan, tetapi tentu saja ada banyak desas-desus yang muncul.
Suasana tegang telah menyelimuti seluruh perlombaan roh selama periode waktu ini, dan Hon Li dan yang lainnya mengetahui semua ini dalam perjalanan ke sini. Mereka cukup terkejut dengan perubahan tak terduga dalam perlombaan roh ini, tetapi itu tidak mengubah tujuan mereka untuk bertemu dengan Raja Roh. Lagi pula, Raja Roh telah membuat kesepakatan dengan Grand Ascension Stage asing tidak lama, jadi dia jelas merencanakan sesuatu secara rahasia daripada benar-benar berkultivasi dalam pengasingan. Terlepas dari apa yang direncanakan Raja Roh, Han Li dan Mo Jianli bertekad untuk mendapatkan jimat petir Sun King. Setelah diskusi singkat, mereka memutuskan untuk memarkir tabut suci Ink Spirit di dekat kota Asap Giok, meninggalkan Silver Moon dan yang lainnya, bersama dengan semua boneka kristal iblis. Setelah itu, mereka berdua melakukan perjalanan menuju Gunung Roh tersembunyi bersama. Bahkan jika sesuatu terjadi selama pertemuan mereka dengan Raja Roh, mereka berdua akan dapat menjaga satu sama lain. Setengah hari kemudian, Han Li dan Mo Jianli tiba di Gunung Roh tersembunyi secara diam-diam. Han Li mendongak dan disambut oleh pemandangan gunung subur yang tingginya lebih dari 100.000 kaki dengan serangkaian pelangi 5 warna di atasnya. Murid Han Li segera berkontraksi sedikit setelah melihat ini. Dia bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat hebat yang berasal dari Gunung Roh tersembunyi ini, menunjukkan bahwa itu adalah harta yang sangat kuat yang tidak kalah dengan pegunungan ekstremnya. Menarik. Raja Roh telah sepenuhnya menyegel tempat ini dengan mengorbankan pengungkapan bentuk asli Gunung Suci, sepertinya benar-benar ada sesuatu yang mencurigakan, renung Mo Jianli dengan suara penasaran. Jelas bahwa dia juga melakukan pengamatan yang sama dengan Hon Li. Sepertinya Raja Roh telah menetapkan beberapa batasan yang sangat kuat di sini, haruskah kita mendaki gunung ini? Hon Li bertanya dengan tenang. Kenapa tidak? Pembatasan di sini memang cukup kuat, tapi itu tidak cukup kuat untuk menghentikan kita. Selain itu, jika kita tidak menunjukkan sebagian dari kekuatan kita, Raja Roh mungkin bahkan tidak mau memberi kita audiensi. Kamu tidak kedinginan sekarang, kan, rekan Dawis? Han Mo Jianli tertawa. Tentu saja tidak, saya lebih dari bersedia untuk melihat ini sampai akhir, jawab Han Li dengan senyum tenang, dan setelah diskusi singkat, mereka berdua memutuskan untuk berpisah. Mo Jianli membuat segel tangan saat dia mulai melantunkan sesuatu, dan lingkaran putih muncul di sekitar tubuhnya. Segera setelah itu, tubuhnya meleleh menjadi genangan cairan transparan biasa-biasa saja, yang dengan cepat meresap ke dalam tanah. Sedikit kejutan melintas di mata Hon Li saat melihat ini, dan dia segera menyapu lengan baju ke udara, melepaskan jimat yang meledak menjadi rune ungu yang tak terhitung jumlahnya, yang membanjiri tubuhnya sebelum hancur menjadi awan kabut ungu. Begitu kabut memudar, Han Li juga menghilang di tempat. Jimat itu tidak lain adalah jimat gaib zeni tinggi yang telah disempurnakan Hon Li belum lama ini. Dia sangat jarang menggunakan jimat ini setelah mencapai tahap integrasi tubuh, tetapi itu tidak berarti bahwa jimat itu tidak lagi berguna baginya. Sebaliknya, karena fakta bahwa jimat itu disempurnakan menggunakan teknik rahasia dari alam abadi sejati, kemanjurannya akan meningkat seiring dengan basis kultivasi Hon Li. Sayangnya, bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki jimat ini sangat langka, dan dia telah benar-benar kehabisan persediaan di masa lalu. Bahkan setelah membuat kemajuan pesat dalam basis kultivasinya, dia hanya mampu memperbaiki beberapa jimat ini lagi, jadi dia secara alami tidak akan menggunakannya dengan enteng. Dengan kemampuannya saat ini, sangat jarang baginya untuk menyembunyikan dirinya, tetapi dia harus menyelinap ke Gunung Roh tersembunyi ini untuk bertemu Raja Roh secara rahasia. Setelah mencapai tubuh yang tidak penting, Han Li naik ke udara dan melayang menuju gunung di depan. Begitu dia memasuki Gunung Roh tersembunyi, dia bisa dengan jelas merasakan beberapa lapisan fluktuasi pembatasan menyapu tubuhnya, tetapi mereka sama sekali tidak dapat mendeteksi dia. Senyum tipis muncul di wajah Hon Li saat melihat ini. Jelas bahwa setelah mencapai Grand Ascension Stage, jimat gaib zeni tingginya menjadi lebih manjur. Dengan demikian, dia tidak ragu lagi saat dia melayang lurus ke atas menuju puncak gunung. Melalui koneksi indera spiritual, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Mo Jianli juga telah melakukan perjalanan ke gunung entah bagaimana, dan dia diam-diam melewati medan berbatu gunung tanpa hambatan apapun.
Dengan demikian, mereka berdua mendaki gunung dengan cara yang benar-benar sembunyi-sembunyi. Sepanjang jalan, mereka kadang-kadang akan bertemu dengan beberapa penjaga roh, yang semuanya mengenakan baju zirah dengan warna berbeda dan memiliki aura yang kuat. Sebagian besar dari mereka berada di Deity Transformation Stage dan Spatial Tempering Stage, yang membuat mereka menjadi makhluk tingkat tinggi di antara Spirit Race, tetapi di gunung ini, mereka hanyalah penjaga biasa. Tampaknya gunung suci ini benar-benar dijaga dengan sangat aman, tetapi itu pasti tidak akan menghentikan sepasang makhluk tahap kenaikan besar seperti Han Li dan Mo Jianli. Han Li melayang ke atas gunung tanpa hambatan, dan dia dengan cepat mencapai titik tengah, di mana dia melihat sebuah bangunan ungu besar di kejauhan. Ada seorang pria paruh baya berjubah putih yang duduk di setiap sisi pintu masuk gedung, dan di antara dua pria itu, salah satunya benar-benar botak, tetapi memiliki sepasang fitur anggun dan halus. Adapun temannya, ini adalah pria yang sangat mengerikan dengan lubang dan benjolan di seluruh wajahnya dan bola api merah menyala di kepalanya. Namun, yang menarik perhatian Han Li secara alami bukanlah penampilan mereka. Sebaliknya, itu adalah fakta bahwa salah satu dari mereka berada di tahap integrasi tubuh tengah, sementara yang lain adalah makhluk tahap integrasi tubuh akhir. Mungkinkah ini adalah dua roh suci yang bertanggung jawab untuk mengawasi semua hal di Gunung Suci? Bahkan saat dia merenungkan semua ini, Han Li tidak berhenti sejenak dan dengan cepat melewati gedung itu. Mata dua makhluk roh tahap integrasi tubuh tetap tertutup rapat, tampaknya benar-benar gagal mendeteksi Han Li. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan dia baru saja akan melanjutkan perjalanan ketika gedung itu tiba-tiba mulai berdengung keras dan berkedip dengan cahaya ungu. Siapa yang ke sana? Kedua makhluk roh segera membuka mata mereka sebelum menyerang satu demi satu. Sebuah proyeksi Buddha 4 lapis baja yang tingginya sekitar 10 kaki muncul di belakang roh botak berada di tengah kilatan cahaya yang bersinar, dan proyeksi itu memegang lencana 7 warna yang segera menyapu ke bawah. Sebuah pilar cahaya pelangi meletus, menusuk langsung ke tanah, sementara spirit lainnya melepaskan jaring api merah dari bola api di atas kepalanya, yang turun tepat di belakang pilar cahaya pelangi. Pilar cahaya jatuh beberapa ribu kaki ke tanah dalam sekejap mata, menabrak sosok transparan dan segera memaksanya untuk mengungkapkan bentuk aslinya, itu tidak lain adalah Mo Jianli. Sebelum memiliki kesempatan untuk bereaksi, jaring merah sudah ada di atasnya, dan itu meledak menjadi api yang menghanguskan yang menyapu dari atas. Ekspresi Mo Jianli sedikit gelap saat melihat ini, dan dia mendengus dingin saat dia menyapu lengan baju ke atas untuk melepaskan semburan ki putih. Api yang mendekat langsung ditarik ke dalam ki putih saat melakukan kontak, namun saat senyum dingin muncul di wajah Mo Jianli, jimat merah tiba-tiba keluar dari api sebelum meledak menjadi benang merah yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, lampu merah menyala dari tubuh Mo Jianli tanpa peringatan, dan rantai merah menyala muncul di sekelilingnya sebelum langsung mengikatnya dengan erat. Mo Jianli secara alami cukup khawatir dengan ini, dan cahaya spiritual pelindungnya segera membengkak ketika dia mencoba untuk memaksa rantai terbuka dari dalam, tetapi rantai itu hanya melebar di samping cahaya spiritual pelindungnya, membuatnya tidak dapat melepaskan diri. Tepat pada saat ini, proyeksi Buddha di belakang roh botak telah menyapu lencana pelanginya ke udara lagi, dan ledakan gemuruh terdengar saat permukaan lencana itu melengkung dan kabur sebelum melepaskan tanda pelangi besar. Rune itu kemudian dengan cepat berubah menjadi bilah cahaya tanpa gagang yang mempesona yang berukuran sekitar 10 kaki. Bahkan ada fitur wajah yang muncul di bilahnya, membuatnya terlihat seperti makhluk hidup. Bahkan dengan kekuatan Grand Ascension Stage-nya, Mo Jianli merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya saat dia menyapu indera spiritualnya ke arah pedang. Tepat pada saat ini, bilah mulai mengeluarkan suara mendengung yang keras, dan murid Mo Jianli tiba-tiba berkontraksi saat dia melepaskan beberapa harta pertahanan yang berbeda sekaligus, yang semuanya berubah menjadi bola cahaya spiritual di atasnya. Ini adalah harta pertahanan yang bisa dia lepaskan paling cepat di bawah batasan rantai api. Ada tindakan defensif lain yang lebih kuat yang bisa dia ambil, tetapi dia tidak punya cukup waktu untuk melepaskannya. Tiba-tiba, bilah cahaya di udara menghilang di tempat. Pada saat yang sama,
Harta pertahanan di atas Mo Jianli semuanya diiris menjadi dua seolah-olah itu tidak lebih dari balok tahu. Setelah itu, bilah cahaya itu menebas dengan kejam ke arah Mo Jianli, dan bahkan sebelum itu benar-benar turun ke atasnya, dia sudah dilanda sensasi dingin. Dalam keadaan normal, Mo Jianli akan dapat dengan mudah menghindari serangan itu, tetapi dia saat ini terikat oleh rantai api, jadi dia hanya bisa melihat dengan ekspresi marah saat pedang itu jatuh ke arahnya. Ekspresi garang tiba-tiba muncul di wajahnya, dan sosok mini yang benar-benar identik dengannya tiba-tiba muncul dari atas kepalanya di tengah kilatan cahaya spiritual. Dia telah melepaskan nas centsolnya, yang segera naik ke udara sambil memegang sepasang pedang perak untuk melawan pedang yang mendekat. Tiba-tiba, sosok biru samar muncul di bawah bilah dengan cara seperti hantu, dan dengan tidak lebih dari pukulan acuh tak acuh, dia mampu menghancurkan bilah cahaya sebelum muncul lebih dari 100 kaki jauhnya dari Mo Jianli dalam sekejap. Sosok biru itu tidak lain adalah Hon Li, dan dia telah tiba dengan kecepatan luar biasa untuk menyelamatkan Mo Jianli dari kesulitannya yang berbahaya. Terima kasih, rekan Taois. Han Mo Jianli secara alami sangat gembira, dan nas centsolnya kembali ke tubuhnya lagi. Sekarang setelah jeda akhirnya tiba, dia bisa membuat segel tangan, lalu membuka mulutnya untuk melepaskan semburan ki putih yang menyapu ke arah rantai api di sekelilingnya. Segera setelah keduanya bersentuhan satu sama lain, rantai api mulai mengeluarkan suara mendesis yang aneh. Setelah itu api merah mereda, dan retakan mulai muncul di permukaan rantai. Segera setelah itu, Mo Jianli meraih rantai dengan tangan kosong sebelum dengan kasar merobeknya. Rantai berapi-api itu sangat kuat, tapi itu pasti tidak mampu menjebak makhluk Grand Ascension Stage, dan Mo Jianli bisa membebaskan diri darinya hanya dalam waktu singkat. Adapun bilah cahaya yang hancur itu, segera kembali ke bentuk aslinya atas perintah makhluk roh botak itu, tetapi lencana pelangi menjadi sangat redup. Pria botak itu mengarahkan pandangannya ke arah Hon Li dan Mo Jianli, dan ekspresi waspada muncul di wajahnya saat dia memutuskan bahwa mereka berdua adalah makhluk Grand Ascension Stage. Sementara itu, makhluk roh lainnya telah memuntahkan beberapa suap esensi darah segera setelah rantai api itu hancur, dan auranya juga berkurang secara signifikan. Junior Ling Yin dan Junior Zuo memberi hormat kepada senior mereka. Maafkan kami atas ketidaksopanan kami mengira Anda adalah sepasang penyusup, kata pria botak itu sambil memberi hormat dengan hormat. Han Li hanya mengambil langkah maju, menempuh jarak beberapa ribu kaki dalam sekejap mata untuk mencapai gedung ungu, lalu memeriksa sepasang makhluk roh dengan senyum tipis. Mo Jianli tiba di samping Hon Li segera setelah itu, tetapi ekspresinya sedikit masam ketika dia berkata, "Dua harta yang baru saja kamu gunakan itu pasti bukan milik kalian berdua, apakah itu diberikan kepadamu oleh Raja Roh?" Meskipun itu adalah serangan mendadak dan dua penyerangnya telah menggunakan harta yang sangat kuat, Mo Jianli masih cukup malu telah dipaksa ke dalam situasi berbahaya seperti itu oleh sepasang makhluk tahap integrasi tubuh. "Tolong maafkan kami, senior, kami hanya bertindak atas perintah Raja Roh kami," pria botak itu buru-buru menjawab dengan sedikit membungkuk. Ekspresi Mo Jianli tidak mereda sedikit pun saat dia melanjutkan, "Jadi itu benar-benar Raja Roh. Mengapa dia memberikan harta ini kepada kalian berdua? Jelas bahwa harta ini ditugaskan secara khusus untuk menargetkan makhluk tahap kenaikan besar seperti kita. Kalau tidak, saya tidak akan menjadi mangsa mereka." Kedua makhluk roh bertukar pandang ragu-ragu, dan tepat ketika pria botak itu hendak mengatakan sesuatu, 6 garis cahaya tiba-tiba turun ke arah mereka dari atas gunung. Kedua makhluk roh sangat gembira melihat ini, sementara ekspresi Han Li tetap tidak berubah, dan mata Mo Jianli sedikit menyipit saat melihat para pendatang baru. 6 garis cahaya memudar, memperlihatkan 6 makhluk roh dengan pakaian yang sangat mirip dengan pria botak dan rekannya. Mereka juga berada di tahap integrasi tubuh, dan menilai dari aura mereka, mereka semua juga membawa harta yang kuat. Ekspresi keenam makhluk roh sedikit berubah saat mereka menyapu perasaan spiritual mereka terhadap Han Li dan Mo Jianli, tetapi mereka tampaknya tidak terlalu terkejut, dan itu cukup menarik bagi Han Li.
Pria botak itu cukup lega melihat kedatangan sekutunya, tapi dia tetap cukup menghormati Han Li dan Mo Jianli. Kamu datang pada waktu yang tepat, rekan-rekan Taois. Saya baru saja akan memberitahu Anda semua bahwa dua senior Grand Ascension Stage telah datang untuk mengunjungi Gunung Suci kami. Kami berdua menyerang dua senior ini, berpikir bahwa mereka adalah penyusup, dan kami saat ini menyampaikan beberapa permintaan maaf kepada mereka. Ekspresi Mo Jianli semakin gelap setelah mendengar ini. Sekarang situasinya telah diungkapkan kepada lebih banyak orang, dia tidak bisa memberi pelajaran kepada kedua makhluk roh ini. Jika tidak, Raja Roh dapat menuduhnya menindas junior, dan itu tidak akan menjadi titik awal yang baik untuk pertemuan mereka. 6 makhluk roh tahap integrasi tubuh segera memberikan hormat-hormat kepada duo Hon Li juga, dan seorang pria tua bertanduk putih di antara mereka berkata dengan senyum lebar, merupakan suatu kehormatan bagi ras kita untuk menyambut dua senior yang terhormat seperti Anda. Semangat kita monark sudah mengetahui kedatanganmu dan telah menunggu kalian berdua di Aula Ki Ungu untuk beberapa waktu sekarang. Dia mengetahui kedatangan kita. Mo Jianli sedikit goyah setelah mendengar ini, dan Hon Li juga agak terkejut mendengar ini. Bukankah kalian berdua sudah mengatur untuk bertemu Raja Roh kita sebelumnya? Apakah kalian berdua bukan senior Xueran dan senior Hailin? Pria tua bertanduk putih itu bertanya dengan ekspresi terkejut. Jelas bahwa dia juga menyadari bahwa ada semacam kesalahpahaman. Makhluk roh tahap integrasi tubuh lainnya juga cukup bingung dengan situasi ini. Aku pernah mendengar tentang Xueran dan Hailin, mereka adalah sepasang makhluk Ascension Stage asing dari benua Tirani. Aku pernah mendengar bahwa mereka cukup kuat, tapi sayangnya, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Temui mereka. Bagaimanapun, saya adalah Mo Jianli dari ras manusia, dan ini adalah rekan Daois Han Eli. Saya tidak yakin apakah Anda pernah mendengar tentang kami sebelumnya, kata Mo Jianli sambil tersenyum. Ekspresi canggung muncul di wajah pria tua bertanduk putih itu, tetapi nada suaranya tetap hormat seperti biasa ketika dia berkata, jadi senior Mo dan senior Han dari ras manusia, permintaan maaf saya yang tulus karena salah mengidentifikasi Anda. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda tiba-tiba datang ke Gunung Suci Spirit Race kami? Tidak apa-apa, kami datang ke sini untuk bertemu Raja Roh. Melihat dia sudah menunggu di Aula Ki Ungu, sepertinya kami datang pada waktu yang tepat. Mo Jianli terkekeh. Han Li juga cukup terhibur dengan situasi ini. Mereka khawatir bahwa Raja Roh akan menolak untuk melihat mereka, tetapi tidak ada alasan yang dapat digunakan oleh Raja Roh di sini. Satu-satunya hal yang sedikit mereka khawatirkan adalah bahwa mereka tidak tahu apa niat Raja Roh di baliknya tiba-tiba mengundang dua makhluk Ascension Stage asing untuk menemuinya. Aku tidak yakin itu pantas. Raja Roh kita hanya mengundang senior Xueran dan senior Hailin. Jika kamu ingin meminta audiensi dengannya, aku harus memberitahunya dan menyerahkan keputusan kepada dia, kata pria tua bertanduk putih itu dengan ekspresi ragu-ragu. Jadi maksudmu Xueran dan Hailin bisa bertemu dengan Raja Roh, tapi kami tidak bisa? Untuk apa kau menganggap ras manusia kami? Senyum Mo Jianli segera menghilang saat dia melangkah maju, melepaskan aura yang menghancurkan saat dia melakukannya.